Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Kun Salafiyan 'alal Jaddah. Jadilah salafi sejati yang disusun oleh Syekh Abdul Salam Ibn Salim As-Suhaimi hafizahullahu taala. Dan kita melanjutkan pada bab yang kelima dari kitab ini, yaitu manhajus salafi fil aqidah. Manhaj salaf di dalam masalah aqidah. Sampai pada penjelasan dari al-muallif hafizahullah. Beliau mengatakan, qultu, aku berkata, famin mumayyizatil manhajis salafi, dan di antara keistimewaan dari manhaj salaf, awalan, yang pertama, sabatu ahlihi alal haq, tetapnya mereka di atas kebenaran, wa adamu taqallubihim kama hiya adatu ahlil ahwa, dan mereka tidak goyah, tidak berbolak-balik sebagaimana kebiasaan orang yang mengikuti hawa nafsunya. Qala Hudzaifatu li Abi Mas'udin, Hudzaifah berkata kepada Abu Mas'ud, innad dalalata an ta'rifa ma kunta tunkiru wa tunkiru ma kunta ta'rifu. Sesungguhnya kesesatan yaitu engkau mengenali apa yang engkau ingkari, dan engkau mengingkari apa yang engkau kenali. Wa iyyaka wattalawwuna fid din, maka hati-hatilah engkau dari sikap talawun, itu berubah-ubah dalam urusan agama. Fa inna dinallahi wahidun, karena sesungguhnya agama Allah itu satu. Wa qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, wa bil jumlati fathabatu wal istiqraru fi ahli al-hadits was sunnah, dan secara umum maka ketetapan di dalam ahli hadis, atau kokohnya dan tetapnya ahli hadis dan ahli sunnah, ad'afu ma huwa inda ahli kalami wal falsafati, itu berlipat ganda dibandingkan dengan apa yang ada pada ahli kalam dan ahli filsafat. Wa qala aidan, dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga berkata, inna ma inda awamil muslimin wa ulamaihim ahli sunnati wal jama'ati minal ma'rifati wal yaqin. Sesungguhnya apa yang ada di sisi awamnya kaum muslimin dan para ulama mereka, ahli sunnah wal jamaah, berupa pengenalan dan keyakinan. Artinya ahli sunnah itu dikenal dengan, yaitu mereka yang berada di atas keyakinan dan mengenal agama, wa tuma'ninati, dan juga ketenangan, wal jazmi bil haq, tetap di atas kebenaran, wal qawli tsabit, ucapan yang kokoh,
wal qat'i bima hum alaihi amrun la yunazi'u fihi illa man salabahu Allahul aqla wad din. Ya. Dan apa yang ada pada mereka, ya, bahwasanya kebenaran yang berada pada Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah suatu perkara yang tidak diperselisihkan kecuali bagi orang yang Allah cabut akal dan agamanya. Taib. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di antara karakteristik atau keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, menambahi apa yang telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya oleh al-muallif hafizahullah taala, bahwasanya Ahlus Sunnah itu adalah kelompok yang tetap teguh di atas kebenaran, yang tidak goyah dan tidak mudah untuk berbolak-balik. Dan ini berbeda dengan ahli ahwa. Mereka terkadang meyakini sesuatu lalu di lain hari mereka mengingkarinya. Kadang begini, kadang begitu. Tidak memiliki ketetapan, kepastian di dalam beragama. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana yang telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, dasar agama mereka jelas. Ya, dasar akidah mereka jelas, sumber hukum rujukan mereka juga jelas, dan tidak ada perubahan sedikit pun, tidak ada pergeseran sedikit pun. Meskipun tidak kita pungkiri di dalam pengamalan yang namanya manusia pernah berbuat salah, tapi tidak menjadikan mereka itu pelin-pelan di dalam masalah prinsip. Kadang meyakini misalkan Allah itu di atas, tapi kadang meyakini Allah di mana-mana. Kadang meyakini Allah di dalam hati. Nah, tidak seperti itu. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa konsisten di atas ucapannya. Apa yang telah mereka jadikan sebagai dasar di dalam beragama, itu yang senantiasa mereka pegang teguh. Terlepas dari barangkali ada di antara mereka kesalahan individu di dalam pengamalan, di dalam pemahaman, itu lain perkara. Ya, tetapi sumber yaitu dasar mereka di dalam akidah itu tidak ada perubahan. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Nah, kemudian beliau membawakan nukilan-nukilan dari Hudzaifah, kemudian dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang kesimpulannya kesesatan itu lebih mudah untuk menjadikan orang yang meyakininya itu berbolak-balik hatinya. Ya, kadang sesat dalam masalah ini, kadang sesat dalam masalah itu, dan lain sebagainya. Taib. Kemudian sanian yang kedua, wa min mumayyizatihi aidan, dan di antara keistimewaan Ahlus Sunnah manhaj salaf, ittafaqa ahluhu 'alal aqidah, kesepakatan mereka di dalam akidah, wa adamu ikhtilafihim ma ikhtilafiz zamani wal makan, dan tidak adanya perselisihan di antara mereka seiring dengan perbedaan zaman, waktu, wal makan, dan tempat. Ya, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah manhaj salaf, meskipun mereka berada di zaman dan tempat yang berbeda, maka mereka satu kata di dalam masalah akidah. Mereka satu kata di dalam masalah akidah. Contohnya di dalam masalah tauhid al-uluhiyah atau pembagian tauhid misalkan, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan tauhid terbagi menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dan masing-masing pembagian ini penjelasannya sama persis. Ya, rububiyah misalkan, mau Ahlus Sunnah di timur atau Ahlus Sunnah di barat, mau Ahlus Sunnah di zaman dahulu maupun di zaman sekarang,
Maka yang namanya tauhid rububiyah adalah keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yang menciptakan, mematikan, yang memberi rizki, mengatur urusan segala alam semesta. Ya, meyakini bahwasanya Allah satu-satunya Tuhan yang berkuasa. Kemudian tauhid uluhiyah, misalkan bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah memahami tauhid uluhiyah, itu meyakini bahwasanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah, berhak untuk diibadahi dengan berbagai macam ibadah. Memalingkan satu ibadah kepada selain Allah maka jatuh di dalam syirik, di dalam uluhiyah. Tauhidul asma wa sifat, bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada perbedaan semenjak dahulu maupun sekarang, baik mereka yang di timur maupun di barat, bahwasanya tauhidul asma wa sifat di dalam Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengimani atau menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun di dalam As-Sunnah sesuai dengan ketinggian dan kemuliaannya, yang tidak serupa dengan makhluknya, menetapkan tanpa merubah maknanya, tanpa menolaknya, tanpa menyerupakan dengan makhluknya, dan tanpa membagaimanakan hakikatnya, menanyakan bagaimana hakikatnya. Ya, silakan kita tanya kepada para asatidzah, ya, para ulama baik di timur maupun di barat, maka mereka satu kata dalam masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, penetapan tauhidur rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, mereka semua sama. Ketika ditanya di mana Allah, mereka sepakat satu kata, Allahu fis sama. Allah ada di atas langit. Ya, ketika dia tentang surga dan neraka, mereka sepakat menjawab surga itu benar adanya, tempat yang dijanjikan bagi orang-orang yang beriman, yang kekal abadi. Neraka juga benar adanya, tempat di mana Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang kafir dan pendosa. Ya, maka mereka semua sama. Inilah yang menjadikan Ahlussunnah wal Jamaah istimewa. Itu mereka sepakat di dalam masalah akidah dan tidak berselisih meskipun berada di zaman dan waktu ataupun tempat yang berbeda. Meskipun tidak kita pungkiri ada masalah akidah yang diperselisihkan, tetapi ini bukan masalah akidah yang mendasar, bukan usul, bukan prinsip. Kalau kita bicara prinsip seperti akidah tentang wajibnya kita beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh berbuat syirik, ya, seperti keyakinan Allah ada di atas arsy, di atas langit, seperti meyakini bahwa surga dan neraka itu ada, azab kubur itu ada, meyakini adanya sirat, jembatan yang menghubungkan menuju surga yang di bawahnya ada neraka, meyakini bahwa ada pertanyaan di alam kubur, meyakini bahwa nanti terdapat haud atau telaga yang ada di padang mahsyar, meyakini bahwasanya ada timbangan, ada hisab. Ini semua tidak ada perselisihan, tetapi ada sedikit perselisihan di dalam masalah furu'ul aqidah, yaitu cabang akidah. Kita ambil contoh misalnya, ketika Nabi SAW Mi'raj, naik ke atas langit yang ketujuh, apakah Nabi SAW melihat Allah Subhanahu wa taala? Ya, untuk masalah Isra dan Mi'raj ini prinsip, tidak ada perselisihan. Nabi diperjalankan dari Mekah menuju Baitul Maqdis, lalu Nabi diangkat dari Baitul Maqdis menuju langit yang ketujuh. Ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama Ahlussunnah. Tapi ketika Nabi SAW Mi'raj, apakah beliau melihat Allah Subhanahu wa taala? Nah, di sini ada perselisihan. Sebagian berpendapat ada, Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian berpendapat tidak, Nabi tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Hijabnya Allah itu berupa cahaya yang tidak mungkin dilihat oleh mata manusia. Ala kulli hal, ada sedikit perbedaan
di dalam masalah akidah, tetapi bukan hal yang prinsip, tapi masalah cabang. Nah, bukan ini yang kita maksud. Bukan ini yang jadi pembahasan kita. Yang menjadi pembahasan kita di antara keistimewaan manhaj salaf adalah mereka tidak berbeda pendapat dalam masalah prinsip akidah. Saya ulangi, dalam masalah prinsip akidah yang menjadi usul dasar akidah, seperti Allah di arsy, Allah di atas langit, ya, kemudian beriman akan adanya surga dan neraka, adanya azab kubur, adanya nikmat kubur, adanya sirat, adanya hisab, mizan. Ini dibahas oleh para ulama kita di dalam kitab-kitab akidah mereka. Taib. Salisan, yang ketiga, di antara keistimewaan manhaj salaf, berkata al-muallif hafizahullah taala, wa annahum a'lamun nasi bi ahwalin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka Ahlussunnah wal Jamaah salafiyun adalah manusia yang paling mengenal, mengetahui keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa af'alihi wa aqwalihi, paling mengetahui perbuatan-perbuatan beliau, ucapan-ucapan beliau. Wa a'zamuhum tamyizan baina sahihiha wa saqimiha. Dan mereka Ahlussunnah wal Jamaah orang yang paling besar pengetahuannya di dalam membedakan antara yang sahih dan yang tidak sahih, yang sahih dan yang lemah. Dari apa? Dari sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis, ya. Jadi paling tahu mana hadis yang sahih, mana hadis yang lemah. Lidzalika, karena itulah, fahum asyaddun nasi hubban lis-sunnah, mereka adalah manusia yang paling besar kecintaannya terhadap sunnah. Wa ahrasuhum ala ittibaiha, dan yang paling semangat untuk ittiba, mengikutinya. Wa aktsaruhum muwalatan li ahliha, dan yang paling loyal terhadap sesamanya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah mereka adalah kelompok yang paling mengetahui mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Mereka adalah orang yang paling mencintai sunnah dan yang paling semangat untuk mengikuti sunnah, dan yang paling menjaga loyalitas terhadap sesama ahlu sunnah. Di siapapun yang berada di atas sunnah, maka mereka adalah saudara seiman. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, fa innahu mata kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam akmalal khalq. Maka sesungguhnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna, wa a'lamahum bil haqa'iqi, dan yang paling mengetahui hakikat-hakikat, wa aqwamahum qawlan wa halan, dan yang paling lurus ucapan dan keadaannya. Lazima an yakuna a'lamun nasi bihi a'lamal khalqi bidzalik, maka menjadi keharusan, sebuah kelaziman, bahwa manusia yang paling mengenal beliau adalah manusia yang paling, yaitu mengenal, ya, a'lamal khalqi bidzalik, yaitu manusia yang paling mengenal hal demikian itu. Wa an yakuna a'dhamuhum muwafaqatan lahu, dan menjadi orang yang paling besar kesesuaiannya dengan beliau, waqtidaan bihi afdalal khalq, dan yang paling meneladani manusia yang paling utama. Taib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah penjelasan secara logika sederhana. Ya.
Ketika kita menyadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mengetahui kebenaran, hakikat kebenaran, yang paling lurus ucapan dan perbuatannya, maka sudah menjadi konsekuensi hal ini orang-orang yang paling mengenal beliau, orang-orang yang paling mengetahui kondisi beliau, mereka adalah orang-orang yang paling mengikuti sunnah beliau, yang paling meneladani ajaran-ajaran beliau. Ya. Jadi siapakah manusia yang paling antusias untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kita katakan mereka yang betul-betul mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna. Apa yang beliau larang, apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau peringatkan, apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau yakini, bagaimana sholat beliau, bagaimana puasa beliau, bagaimana wudhu beliau. Siapa yang paling tahu hal ini? Orang yang paling mengenal beliau. Nah, orang yang paling mengenal beliau berarti orang yang paling benar di dalam beragama, karena yang diikuti adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semakin kenal dengan Rasulullah, semakin mengetahui bagaimana Rasulullah, maka semakin mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia yang paling mengenal Rasulullah, maka merekalah yang paling antusias mengikuti ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rabi'an, yang keempat, i'tiqaduhum, di antara keistimewaan manhaj salaf adalah i'tiqaduhum, keyakinan mereka, anna tariqatas salafis salih, bahwasanya metode salafus salih hiyal aslamu wal a'lamu wal ahkamu. Metode salaf itu adalah metode yang paling selamat, yang paling mengetahui, dan yang paling bijaksana. La kama yaddaihi ahlul kalam, tidak seperti yang diklaim oleh ahli kalam. Bagaimana mereka memandang metode salaf? Mereka mengatakan anna tariqatas salafi aslam. Metodenya salaf itu memang lebih selamat, karena mereka enggak aneh-aneh. Mereka tidak mengotak-atik dalil. Mereka memahami dalil apa adanya, turun temurun dari Rasulullah, dipahami sahabat, dipahami tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan dipahami para imam. Itu mereka apa? Bahasa kita telan mentah-mentah. Pokoknya ini ya ini. Apa kata Ibnu Abbas tentang ini? Yaitu yang kita yakini. Apa kata Ibnu Umar tentang ini? Yaitu yang kita pegang. Mereka tidak berani keluar dari pendapat dan pemahaman para salafus saleh. Ya. Nah, ini diakui oleh ahli kalam bahwasanya metode salaf memang lebih selamat, aslam. Akan tetapi wa tariqatul khalaf a'lamu wa ahkam. Metodenya khalaf, generasi setelah salaf, itu lebih faham, lebih mengetahui, dan lebih bijaksana. Ya. Jadi di sini perhatikan ada semacam talbis, pencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Jadi mereka memuji salaf karena lebih selamat, tetapi mereka meyakini bahwa metodenya khalaf itu lebih paham dalam urusan agama dan lebih bijak. Karena mereka tidak, apa bahasa kita, tidak menelan mentah-mentah pendapat orang-orang terdahulu. Mereka berani untuk berinovasi. Mereka berani untuk meneliti dan menyimpulkan suatu hukum yang berbeda dengan para salaf. Jadi lebih canggih khalaf, lebih cerdas khalaf, lebih berani, yaitu apa, memahami dalil
out of the box bahasa kita, di luar, yaitu apa namanya, pada umumnya. Nah, waqad radda Syekhul Islami hadhil firya, maka sungguh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah membantah kedustaan ini. Jadi ini nampaknya bagus, pendapat bijak, memuji salaf, tapi tidak menjatuhkan khalaf. Memuji salaf karena salaf lebih selamat, lebih main aman mereka. Tapi mereka nggak berani untuk memahami dalil di luar pendapat para pendahulu, tidak berani mengeksplor dalil, tidak berani untuk mengotak-atik dalil agar sesuai dengan kemajuan zaman mungkin, agar tidak tekstual mungkin, ya. Nah, ini adalah tipu daya. Makanya Syekhul Islam membantahnya. Beliau mengatakan laqad kadzabu ala tariqatis salaf. Sungguh mereka telah dusta atas pernyataan terhadap metodenya salaf. Wa dhallu fit taswibi tariqatil khalaf. Dan mereka telah tersesat di dalam pembenaran atas metodenya khalaf. Ya, salaf itu orang-orang terdahulu dari kalangan sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam. Khalaf itu setelahnya yang menyelisihi salaf. Fajama'u bainal jahli bi tariqatis salaf bil kadhibi alaihim. Maka mereka ahli kalam yang berpendapat semacam ini telah mengumpulkan antara kebodohan mereka dengan tariqahnya salaf dan dustanya mereka. Artinya apa? Mereka itu bodoh dan keliru ketika memahami salaf itu hanya selamat saja, main aman saja. Maka ini salah. Kalau mereka meyakini salaf itu lebih selamat karena main aman dengan dalil, tidak berani berpikir keluar dari yaitu teks yang telah diajarkan oleh para ulama turun temurun, maka mereka keliru. Sekaligus dusta. Mereka dusta kalau memahami salaf itu lebih selamat saja. Wa bainal jahli wad dhalali bi taswibi tariqatil khalaf. Dan mereka juga mengumpulkan kebodohan dan kesesatan dengan membenarkan tariqahnya khalaf. Maka yang benar bagaimana? Yang benar cuma satu, tariqahnya salaf, metode beragamanya salaf itu lebih selamat, lebih faham dan lebih bijak. Ya, jadi jangan dipisah. Aslam, ahkam, wa a'lam ini jangan dipisah. Nah, ahli kalam mereka mencoba memisahkan. Yang main aman, yang lebih selamat memang salaf. Tapi khalaf lebih berani mereka, lebih menggunakan akal mereka, lebih berani untuk mengeksplorasi dalil dan lebih bijak. Ya, dan lebih bijak. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan hal yang semacam ini mungkin pernah atau sering kita jumpai, ya wallahu alam, antum sering menjumpai atau tidak. Jadi ada pemahaman yang itu sama sekali mungkin belum pernah kita dengar dari para pendahulu kita, dari para ulama kita. Jangankan para ulama salaf, para ulama kontemporer yang mereka berada di atas manhaj salaf pun mungkin belum pernah berpendapat demikian. Ya, sedikit mungkin kasus yang bisa sedikit kita angkat, ya. Taib. Jadi entah antum tahu atau tidak, saya tidak menyebutkan siapa dan apa. Yang jelas sempat ada wacana pemahaman bahwa berkurban lebih dari 7 orang itu boleh. Berkurban lebih dari 7 orang itu boleh. Dan ini ada dalilnya. Ya, dan ini ada apa? Dalilnya. Yang kurang lebih pemahaman mereka memahami bahwasanya yang namanya berkurban itu
seorang berkurban untuk dirinya dan ahli baitihi. Apa? Keluarga. Kalau ini nggak ada masalah kan? Satu orang berkurban untuk dirinya dan keluarganya. Nah, tetapi memahami keluarga ini out of the box. Apa itu? Berarti kalau ada satu keluarga, lalu misalkan urunan, anak pertama urunan sekian ratus ribu, anak kedua urunan sekian ratus ribu. Yang ini nanti akan jadi kurban atas nama orang tuanya. Mungkin orang tuanya tidak mampu kurban, orang tuanya masih hidup, tetapi dia tidak mau berkurban. Lah sang anak ini mereka sudah kerja, tapi mereka mungkin belum punya keluarga, jadi mungkin masih ada yang kuliah, masih ada yang kerja tapi masih bujang. Nah mereka ingin ayahnya berkurban yang bisa mewakili dirinya sendiri dan keluarganya. Maka kalau semacam ini, wallahu a'lam bishawab, setahu saya nggak ada masalah. Jadi yang kurban siapa? Ayahnya. Cuman anak-anaknya bantu nguruni. Disembelihlah misalkan 1 ekor kambing atau 1/7 sapi. Ya, ini kambing yang kurban siapa? Keluarga Bapak Fulan. Keluarga Bapak Fulan masih hidup. Kita nggak bahas yang sudah meninggal. Ini ada perbedaan penjelasan sendiri. Ya kita jangan meluas. Kita yang jelas-jelas saja. Orangnya masih hidup dan dia berkurban atas nama dirinya, diniatkan untuk keluarganya. Yang nguruni anak-anaknya. Boleh nggak semacam ini? Boleh nggak? Boleh. Karena apa? Ya ini atas nama bapaknya, dan bapaknya berkurban untuk dirinya dan keluarganya. Ya. Coba saya bacakan hadisnya mungkin. Nah, jadi Nabi SAW pernah mengatakan, ya ayuhan nas ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatun wa atirah. Wahai manusia, sesungguhnya setiap ahli bait, setiap keluarga di setiap tahun itu ada kurban yang bernama udhiyah dan atirah. Atirah sudah dihapus, yang tersisa adalah udhiyah, yaitu kurban yang kita pahami saat ini. Nah, kemudian makna keluarga ini yang jadi masalah. Sebagian kalangan ada yang meluaskan keluarga menjadi keluarga besar apa? Entah itu sekolahan, keluarga besar perusahaan, keluarga besar apalagi? Komunitas, keluarga besar grup WA misalkan. Kenapa? Karena memahami hadis ini dengan tadi ya, likulli ahli baitin, di setiap ahli bait, di setiap keluarga. Nah sekarang siapa salaf Anda? Siapa pendahulu Anda yang memahami makna keluarga itu? Keluarga secara makna, keluarga besar SMP negeri A, keluarga besar yayasan B, keluarga besar komunitas C, keluarga besar grup WAD. Ya. Jadi mereka memahami, dan ini nyata loh, ini real loh ya. Meskipun saya tidak akan menyebutkan pendapat siapa, ya semoga nggak tahu antum ya, supaya nggak isok tiba ayo dalilnya dingenekno gitu ya. Tapi ini nyata, ada wacana seperti ini, ya. Nah padahal setahu kita
Yang namanya keluarga ya keluarga, terdiri dari seorang ayah, istri, anak. Yang tadi kita gambarkan, setiap keluarga satu kurban. Kalau ayah bisa kurban sendiri dengan uangnya nggak ada masalah. Tapi kalau uangnya kurang, anaknya nambahi, sah. Dan di atas namakan siapa? Ayahnya dan keluarganya ikut. Ya keluarga yang kita pahami, bukan keluarga yang tadi, keluarga besar, sekolah A, sekolah B, yayasan A, yayasan B, ormas A, ormas B, komunitas A, komunitas C, gitu ya. Nah, sehingga mereka menyimpulkan berarti satu yayasan misalkan, satu keluarga besar sekolahan itu bisa urunan. Yang penting satu kurban. Jadilah anak-anak iuran berapa puluh ribu, terkumpullah untuk satu keluarga besar sekolah A kurban seekor kambing. Nah seperti itu. Maka kita praktekkan. Ini pendapatnya siapa? Adakah salaf kita dalam masalah ini? Adakah salafus saleh yang memahami seperti ini? Kalau ada, kita harus berani apa bahasanya angkat topi. Oh, berarti antum memang tahu riwayatnya. Ya kita ikut kalau gitu. Dan ini kita tidak ada keberatan hati sama sekali. Kalau memang ada dalilnya dan memang ada sumbernya dari salaf, alhamdulillah tambahan ilmu. Ya kita rujuk. Kita ikut pendapat itu, sah kurban satu keluarga besar seperti tadi. Tapi kalau nggak ada, maka siapa yang menjadi pendahulu Anda di dalam masalah ini? Ya, siapa salaf Anda? Atau jangan-jangan ini pendapat pribadi Anda? Nah, sebagian kalangan kalau kita kaitkan dengan pembahasan ini, salafi itu memang ya seperti itu. Hanya itu saja yang menjadi dasar, tidak berani eksplor. Tidak berani untuk memahami teks ayat di luar konteksnya. Nah ini keliru. Salafi Ahlussunnah wal Jamaah bukan tidak berani, bukan tidak bisa, bukan tidak mau, tapi mereka memang memahami cara beragama yang benar bukan seperti itu. Ya. Logika sederhana saja. Kalau pemahaman seperti ini kita akomodir dan kita benarkan, maka akan ada banyak dalil yang nanti akan diperlakukan dengan sama. Artinya fulan memahami seperti ini, fulan yang lain tidak mau kalah. Saya pahami bukan seperti itu, tapi seperti ini. Dan ini gak akan ada habisnya. Bagaimana supaya satu tidak ada perbedaan? Kembali kepada salaf, selesai. Bagaimana pendapat salaf tentang masalah ini? Ini selesai. Satu lagi, mungkin ini juga pernah mendengar larangan mencukur rambut, memotong bulu dan kuku. Yang saya pahami dan juga saya baca penjelasan dari para ulama, itu bagi yang berkurban. Tapi pernah gak dengar yang dilarang untuk dipotong rambut, bulu dan kukunya itu hewan kurbannya? Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Aman hidup antum. Nggak dengar syubhat itu enak tenan. Ya, hadisnya ya saya bacakan. Hadis yang sering dibacakan oleh para khatib, para dai di mimbar-mimbar tentang adab ketika berniat kurban. Ya, dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhiya fala yamussa min sya'rihi wala min basharihi syai'a." Apabila sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka jangan ia sentuh sedikit pun, jangan dipotong, jangan dicabut rambutnya maupun kulitnya maupun kukunya. Dan yang dipahami dari hadis ini berdasarkan keterangan para ulama, ya orang yang mau kurban
Orang yang mau kurban, mau dibahas dari segi apa, ya? Mau dibahas dari segi apa? Insya Allah jelas ya. Mau dari segi bahasa Arab, dhamir misalkan kata ganti. Mau dibahas dari segi hikmah, di antaranya para ulama kita Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa di antara hikmahnya orang yang berkurban dilarang potong rambut, potong kuku, agar mereka turut merasakan jamaah haji yang sedang berihram. Kalau sedang ihram dilarang memotong kuku, memotong rambut. Maka orang yang kurban meskipun tidak menjalankan haji seperti mereka, setidaknya mereka ikut merasakan suasana itu. Jadi orangnya yang jangan potong rambut, potong kuku, dan mencabut bulu. Lah ini ada pendapat yang tidak boleh itu dipotong rambut, bulu, kuku hewan kurbannya. Ya. Jadi para pengkurban tidak masalah potong rambut, karena yang nggak boleh itu memotong hewan kurbannya. Dan lagi-lagi ini ada. Maka kita katakan, siapa salaf Anda? Siapa pendahulu Anda? Kalau berani nyebut nama tokoh salafus saleh, oke, kita angkat topi dan kita meyakini oh berarti ada beda pendapat di kalangan ulama salaf. Kalau beda pendapat di antara salaf, kita saling berlapang dada. Selesai. Dan ini harus kita buktikan, harus kita praktekkan, harus fair kita. Jadi kita nggak boleh kaku dalam masalah ini. Dan memang ini hal yang apa ya, bisa kita katakan hal yang menjadi kekurangan kita. Kadang kita itu menerima fatwa dari ustadz kita, langsung kita telan mentah-mentah. Pokoknya yang berbeda fatwanya dengan ustadz kita sesat, salah, menyimpang. Padahal di situ ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kita ambil contoh masalah fikih. Setelah ruku, bangkit dari ruku, i'tidal, ada yang sedekap, ada yang menjulurkan tangannya. Mungkin di antara kita ada yang mendengar pendapat Syekh Albani rahimahullah yang berpendapat yang bersedekap itu telah melakukan bid'ah yang sesat. Lalu akhirnya ketika ada saudara kita yang setelah ruku sedekap, wah ini bid'ah misalkan. Kalau sekelas Albani, ya silahkan, itu pendapat beliau dan beliau berhujjah di hadapan Allah SWT. Kita hanya ngikut dan ternyata melihat ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, maka kita lapang dada, jangan gegabah. Nah demikianlah yang kita amalkan dan praktekkan. Setiap ada wacana-wacana baru, lebih amannya jangan langsung menyesatkan. Ayo kita bahas dulu secara ilmiah, ini pendapatnya siapa. Yang jenengan sampaikan ini kalau boleh tahu rujukannya siapa ya? Kalau berani nyebut salaf, oke, kita bandingkan dengan penjelasan ustadz saya misalkan. Ya mesti akhirnya yang ngerepoti ustadz dapat syubhat, ustadz ini bener tak? Oke lah, tidak apa-apa. Yang penting antum berani bertanya dulu kalau ada wacana baru. Ya. Jangan gegabah menyalahkan. Ini juga diantara PR kita. Anggaplah kita nggak tahu apa-apa, karena memang ilmu kita minim. Kalau ada wacana baru, maka saran saya tanyakan. Jangan menyalahkan, jangan membenarkan. Ilmiah, kritis, tanyakan. Afwan, ini pendapatnya siapa? Rujukannya mana? Kalau ada hadis, hadisnya siapa? Kalau itu penjelasan sahabat-sahabat siapa? Kalau itu tabi'in siapa? Atau minimal imam lah, imam yang mana? Atau kalau di zaman sekarang syekh siapa? Ya, kalau kalangan asatidzah kita paling gampang nyebut langsung syekh. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bernama demikian. Yaitu sudah cukup lumayan lah. Karena kita mungkin bukan levelnya menukil langsung dari salafus saleh, karena minimnya pengetahuan kita. Nah tanya, ini siapa yang berpendapat demikian? Kalau disebutkan nama, maka kita tanyakan siapa orang ini. Kalau ternyata dia berpikiran ya Mu'tazilah, Jahmiyah, maka wah ini bukan manhaj salaf. Ya ini bukan pendapatnya salaf, ini bukan pendapatnya imam yang empat.
Maaf saya tidak bisa mengikuti penjelasan Anda. Selesai. Ya, maka ini cara kita untuk mengamalkan prinsip dasar ini. Siapa yang mengatakan demikian? Mana rujukannya? Mana kitabnya misalkan? Baru setelah itu kita tanyakan ya kepada orang-orang yang lebih mengetahui. Taib. Kita adzan terlebih dahulu. Tafadhol, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit. Khamisan, yang kelima, wa min mumayyizatihim, dan di antara keistimewaan mereka yaitu manhaj salaf, hirsuhum ala nashril aqidati sahihah wad dinil qawim. Semangatnya mereka untuk menyebarkan akidah yang sahihah dan agama yang lurus. Wa ta'limin nasi wa nushihim, mengajarkan manusia dan menasihati mereka. Wa raddi 'alal mukhalifina al mubtadi'in, dan membantah orang-orang yang menyelisihi dan ahli bid'ah. Ini juga di antara keistimewaan manhaj salaf, semangat untuk menyebarkan akidah, semangat untuk menyebarkan agama yang lurus dan mengajarkan manusia akidah dan
yaitu agama yang lurus, sekaligus membantah orang-orang yang menyimpang. Meskipun tidak semua orang berhak turun di dalam medan bantah membantah ini. Ini juga harus kita perhatikan. Ya, cukup kita serahkan kepada ahlinya, para ulama, para ustadz yang memiliki kompeten di bidangnya untuk membantah ahli bid'ah. Lalu bantahan itu kita pahami untuk diri kita sendiri. Ya. Lalu kita sebarkan semampu kita tanpa perlu kita berdebat. Dan yang terakhir, yang keenam, sadisan di antara keistimewaan manhaj salaf, wasatiyatuhum bainal firaqi, pertengahannya mereka di antara kelompok-kelompok yang ada. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, Ahlus sunnati fil Islam ka ahlil islami bainal milal. Ahlus sunnah di antara kaum muslimin yang lainnya itu seperti kaum muslimin di antara agama-agama yang lain. Jadi agama Islam dibandingkan dengan agama selainnya itu pertengahan. Ya. Kita ambil contoh sederhana, Islam itu berdiri di atas ilmu dan amal. Di atas ilmu dan amal. Sedangkan Yahudi mereka berilmu tapi tidak beramal. Nasara mereka beramal tanpa ilmu. Islam berilmu dan beramal. Nah, pemeluk agama atau agama Islam ini sama seperti kedudukan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka berada di pertengahan dibandingkan dengan apa? Kelompok-kelompok menyimpang. Wa qala aidan, lebih jelasnya beliau mengatakan, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fahum wasatun fi babi asma'illahi azza wa jal subhanahu wa ta'ala baina ahli ta'tili al-jahmiyah wa ahli tamtsilil musyabbihah. Ahlussunnah pertengahan di dalam asma dan sifat antara orang-orang yang menolaknya dari kalangan Mu'attilah dan Jahmiyah dan orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jahmiyah mengingkari nama dan sifat, sedangkan Musyabbihah Mumatsilah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ahlussunnah pertengahan, menetapkan tetapi tidak menyerupakan. Wa hum wasatun fi babi af'alillahi ta'ala bainal qadariyati wal jabariyah. Ahlussunnah juga pertengahan di dalam menyikapi perbuatan-perbuatan Allah antara Qadariyah dan Jabariyah. Ya, Allah mentakdirkan sesuatu terhadap hamba-hambanya. Allah berkehendak terhadap hamba-hambanya. Ahlussunnah itu pertengahan antara Qadariyah dan Jabariyah. Kalau Qadariyah meyakini tidak ada takdir, Allah tidak berkehendak sedikit pun atas perbuatan kita. Jadi kita sendirilah yang menentukan nasib kita. Kita sendirilah yang memiliki wewenang penuh untuk mengendalikan diri kita. Sedangkan Jabariyah kebalikannya. Kita ini ibarat wayang, ada dalangnya. Jadi apapun yang kita lakukan itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa menolak kalau kita itu menjadi ahli maksiat. Kita nggak bisa menolak kalau kita menjadi ahli sholat. Kita tidak bisa menolak kalau kita terjerumus ke dalam dosa. Karena kita semua sudah disetir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ahlussunnah pertengahan. Manusia punya kehendak sehingga bisa melakukan apapun sesuai dengan kehendaknya, tetapi mereka dibatasi oleh kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertengahan. Ya. Wa fi babil wa'idi bainal murji'ati wal wa'idiyah minal qadariyati wa ghairihim. Dalam masalah ancaman, maka Ahlussunnah pertengahan antara Murji'ah dan Khawarij dari kalangan Qadariyah. Murji'ah meyakini bahwasanya dosa tidak mempengaruhi iman. Ya. Selagi orang itu beriman, maka dosa tidak berpengaruh pada keimanannya. Stabil, tetap sempurna.
Sedangkan Khawarij, dosa itu bisa menjadikan iman itu hilang, sehingga mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi Murji'ah terlalu meremehkan dosa, tidak apa-apa selagi dia beriman. Khawarij terlalu ekstrim, kamu melakukan dosa besar kamu kafir. Ahlussunnah pertengahan. Bagaimana? Dosa mempengaruhi iman, tetapi tidak menjadikan pelaku dosa otomatis kafir. Ya, jadi orang yang berdosa imannya berkurang, tetapi apakah dia kafir? Belum tentu. Inilah pertengahannya ahlus sunnah. Ya, wa fi babi asma'il imani wad din bainal haruriyati wal mu'tazilah wa bainal murji'ati wal jahmiyah. Demikian pula di dalam bab nama-nama iman dan agama, Ahlussunnah pertengahan antara Khawarij dan Mu'tazilah, demikian pula dengan Murji'ah dan Jahmiyah. Ya, iman menurut Ahlussunnah seperti apa? Pertengahan. Menurut Murji'ah seperti apa? Menurut Khawarij seperti apa? Beda. Ya. Wa fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula di dalam masalah menyikapi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah pertengahan antara Ar-Rawafid wal Khawarij, Rafidhah, Syiah dan Khawarij, ya. Nah, ini penukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Taib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.